Ya, bahan A ya di sini untuk base cake-nya dengan bahan A itu ada 365 gram avena margarin ya. Atau bisa diganti juga dengan butter blend Westland. Kemudian 450 gram gula pasir. Kemudian di bahan B 250 gram susu cair dan 6 butir telur utuh. Kemudian di bahan C itu ada 370 gram tepung terigu protein sedang ya. Kemudian 76 gram Elmer Cocoa Powder African Red 24%, kemudian maizena 30 gram, kemudian 30 gram susu bubuk, 6 gram garam, kemudian juga 8 gram baking powder. Kita masukkan ya. Ini di mix dulu dengan gula pasir sampai mengembang dan juga creamy. Nah, nanti bisa dilihat juga dari warna. Nah, ini kan warnanya agak sedikit lebih kuning ya, Kak Firda ya. Nanti ketika sudah di mixer itu berubah warna menjadi lebih pucat. Kemudian juga dipastikan gula pasir yang kita gunakan juga harus sudah betul-betul larut atau sudah mulai tercampur dengan margarin atau butter. Masuk semua. Ya. Kemudian lanjut di mixer. Ini sebetulnya dalam proses pembuatan pound cake seperti ini itu tidak menggunakan balon wish ya. Tapi di sini aku sengaja menggunakan balon wish karena butiran atau buliran dari gula ini aku lebih besar. Jadi kalau misalkan aku menggunakan pedal ya itu lama sekali larutnya, lama sekali cairnya gitu ya. Lama sekali bercampurnya dengan butter. Makanya di sini aku menggunakan balon wish karena peruntukan balon wish itu biasa digunakan untuk membuat sponge cake gitu ya. Jadi pound cake ini metode yang kita buat adalah sugar butter method. Jadi gula pasir dan juga butter. Ini di mix sampai creamy, warnanya sampai berubah, gulanya sudah mulai tercampur. Kemudian baru masuk telur bertahap tuh, telur masuk satu-satu. Ya, baru masuk bahan-bahan kering, tepung-tepungan masuk. Tapi tidak bisa langsung masuk semua, jadi bertahap. Nanti bergantian dengan susu cair. Diawali dengan yang kering, diakhiri dengan yang kering. Ini masih belum ya, Kak Firda ya. Ini masih kita cek dulu. Nah, kalau dalam proses pembuatan pound cake ya, itu diusahakan semua harus benar-benar tercampur rata. Kadang kita suka males tuh, suka mager. Bagian sisi pinggir nih lupa diaduk nih. Ya kan cuman mengandalkan balon wishnya aja mengaduk kayak gitu ya, padahal di bagian sisi pinggir ini belum tercampur. Makanya bagian sisi pinggir nih jangan males-males, jangan mager-mager, itu dirapihkan, ditaruh di tengah kembali, kemudian di mixer karena kelihatan nih perbedaannya. Ini dalam lebih putih ya, kemudian ini masih kuning karena belum semuanya tercampur rata. Iya bener banget. Gitu ya. Langsung itu beda ya. Kemudian aku masuk telur. Nah, dalam proses pembuatan pound cake atau butter cake seperti ini, itu telur tidak boleh masuk langsung semua karena dalam kandungan telur itu juga ada airnya. Jadi kalau lemak ketemu dengan air itu pasti sulit untuk bersatu. Kayak gitu, makanya harus bertahap. Kalau untuk pencampuran telur, nanti pencampuran bahan-bahan kering, pencampuran cairan, itu menggunakan speed yang sedang saja. Nah, ini sudah mulai tercampur, tapi memang sengaja aku tidak tercampur terlalu merata gitu. Terkadang ya, kalau misalkan pencampuran dari telur ini terlalu merata, sampai mengembang nantinya, pengaruh nanti ke hasil jadi dari pound cake-nya. Pound cake-nya cenderung lebih mudah cepat keras. Kayak gitu, itu juga berpengaruh. Jadi asal tercampur aja kayak gini, oke? Kemudian bahan-bahan kering di sini aku satukan dulu ya. Sini ada tepung protein sedang, ya. Seperti pecah ya, chef ya. Pecah. Oh, Yap. ini pecah. Karena ini memang belum tercampur merata, aku sengaja, ya. Kemudian maizena. Tadi tepung terigu. Ya, tepung terigu protein sedang. Kemudian Elmer Cocoa Powder African Red 24%. Kemudian susu bubuk.
baking powder, kemudian juga garam. Jadi nanti proses pencampurannya jauh lebih mudah, Kak Firda. Sebenarnya boleh-boleh aja satu-satu masuk, itu nggak jadi masalah gitu ya. Cuman menurut aku sih lebih enaknya seperti ini. Jadi proses pencampurannya nanti lebih mudah dan juga lebih cepat. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan sedikit speednya sedang, masuk tepung, semua bahan-bahan kering ini masuk. Ini bertahap. Oke. Pancake bukan pancake ya. Yap. Bertahap Bertahap. masuk bahan keringnya. Betul. Aduk lagi. Sudah mulai tercampur, masukkan susu cair ya. Juga bertahap juga, Kak Firda. Oke. Warnanya kayak tiramisu ya? Iya, Tiramisu. tiramisu. Ya. Masuk lagi bahan kering. Jadi diawali dengan bahan yang kering, diakhiri juga dengan bahan kering ya. Ini mau masuk. Masuk susu lagi. Susunya juga sedikit demi sedikit ya. Iya, bertahap, semuanya bertahap. Jangan langsung sekaligus. Betul. Ini loyang yang mau kita gunakan. Jangan lupa bagian sisi bawah diberi alas kertas roti, kemudian bagian bawahnya aja yang kita poles ya. Bagian sisi-sisinya nggak usah. Loyangnya ukuran berapa tadi? Ukuran 18. Untuk kepalanya ya, Chef ya? Yap, Untuk badannya pakai ukuran berapa? 14? 14. Chef ya? 14. Chef ya? Dihentakan. Oke. Kemudian kita oven dengan suhu 175 derajat Celcius, kurang lebih pemanggangan selama kisaran 35 sampai 40 menit. Nah, kemudian di sini aku ada penggunaan Elmer Dark Compound Classic 600 gram. Kasih kompor. Betul. Kemudian aku ada fresh cream dairy, ya aku ada pemakaiannya 200 gram. Jadi aku pemakaiannya yang 3:1. Kalau mau lebih kuat berarti 4:1 ya, bisa seperti itu ya. Nah, ini aku panaskan dulu dengan menggunakan microwave selama 30 detik. Microwave penggunaannya tidak bisa langsung selama 1 menit. Per 30 detik, tunggu bagian sisi pinggir ini udah mulai cair baru diaduk. Oke? Oke. Nah, kemudian baru masuk fresh cream. Ingat, fresh creamnya tidak boleh dingin dan juga tidak boleh panas dalam proses pembuatan foam ganache. Masukin fresh creamnya. Nih, ini juga prosesnya berbeda nih dengan ganache coating. Kalau ganache coating ya, itu tidak boleh diaduk kayak gini. Terlalu cepat tidak boleh, karena akan menimbulkan bubble. Ya, tapi kalau foam ganache ini diaduk cepat nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh ya. Oke. Ini kalau misalkan sudah mulai kecampur rata, ini masih bisa diaduk nih. Diaduk nanti teksturnya itu berubah. Ini sebenarnya kelihatan nih. Ini tidak terlalu solid. Karena kayak agak pecah-pecah gitu, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini udah mau mulai pecah. Jadi diaduk terus. Tekstur nanti pecah. Setelah pecah dia solid. Atau nggak usah diaduk juga nggak apa-apa. Nanti langsung ditutup wrap nih, ditempelkan di bawah jadi tidak tertutup di atas. Karena kalau tertutup di atas, nanti lemaknya itu naik ke atas. Minyaknya naik ke atas ya, lemaknya ya, fatnya. Kemudian itu hindari seperti itu untuk proses penutupan dari foam ganache. Jadi nutupnya nanti dengan plastic wrapping itu menempel pada ganache-nya. Gitu ya. Ini ditutup dulu, tapi nutupnya gini. Nempel. Ya. Jadi kalau misalkan ditutupnya tidak menempel, ini naik semua nanti lemaknya. Bener-bener ditempelin ke itu ya, adonan ganache-nya ya, Iya. proses penyimpanannya. Dah gitu. Oh, seperti itu nutupnya. Keadaan seperti ini. Jadi baiknya jangan menggunakan butter yang keadaannya itu suhu ruang, jangan ya. Masukkan dulu ke dalam chiller karena mempengaruhi dari hasil jadinya. Jadi kalau penggunaan
butternya itu keadaannya dingin seperti ini nanti hasil jadi jauh lebih kokoh kayak gitu ya. Karena kita juga ada campuran dari waste shorteningnya juga ada. Ini keadaan seperti ini. Jadi baiknya jangan menggunakan butter yang keadaannya itu suhu ruang, jangan ya. Masukkan dulu ke dalam chiller karena mempengaruhi dari hasil jadinya. Jadi kalau penggunaan butternya itu keadaannya dingin seperti ini nanti hasil jadinya jauh lebih kokoh kayak gitu ya. Karena kita juga ada campuran dari waste shorteningnya juga ada. Ya, penggunaan 200 gram gula pasir. Ya. Kemudian 119 air 19 cc ya. Air kayak gini. Nah, kemudian ini nanti kita panaskan ya. Ini kita panaskan sampai suhu 118 derajat Celcius. Minimal itu ada di 116 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Nanti tuh udah kelihatan tuh udah mulai timbul buih-buih ya. Balon-balon udara, dan balon-balon udaranya itu timbulnya udah mulai sedikit-sedikit tuh. Jadi tidak terlalu cepat. Itu menandakan karamelnya sudah jadi tuh. Ini kan udah mulai kayak gini ya, berbuih. Udah mulai besar-besar buihnya. Ini kecilin sedikit apinya. Kemudian kita lanjut di putih telur. Putih telurnya ini ada di 150 gram putih telur. Ya ingat ya, hindari pencampurannya itu dengan adanya kuning telur dan juga air ataupun minyak. Ya, karena adanya air, adanya minyak, kemudian juga adanya kuning telur yang tercampur, itu membuat putih telur ini sulit untuk mengembang atau sulit untuk menjadi mereng. Oke, kemudian mixer. Langsung tuang, betul. Ya, kelihatan ya teksturnya ya. Kalau misalkan mau buat yang premium, ini premium loh. Dia pakai resep ini yang premium. Tuh masuk butter. Ingat ya, butternya harus keadaan tadi dingin ya. Betul. Jadi langsung masuk pamin waste shortening. Jadi kalau full butter rasa juga lebih enak ya, tapi tidak terlalu kokoh nantinya. Berarti apa, soft pink? Iya. Pink soft. Dan kepala di atasnya otomatis kalau semuanya menumpuk di sini itu tidak akan kuat, lama-lama akan turun. Makanya harus ada penyanggahnya untuk bagian kepala karena lebih besar seperti ini. Kemudian nanti kita kasih tusuk sate. Kita beri tusuk sate dalamnya ini. Ya. Tempel dulu untuk bagian bawahnya menggunakan foam ganache ya. Ini agar tidak mudah geser. Ini untuk spons bagian yang pertama. Nah, nanti dilebihkan bagian depannya nih. Jadi agak ditaruhnya agak mundur ke belakang karena nanti ada kaki di depannya gitu ya. Kemudian ganache. Kemudian taruh lagi sponsnya di atasnya kayak gini ya. Kemudian aku ada penggunaan dari tusuk sate. Kalau ada sumpit, pakai tusuk sumpit nggak apa-apa, biar lebih kokoh. Mau pakai sedotan boba boleh juga. Chef, kalau foam ganache udah keburu keras, boleh dipanasin lagi? Yang dipanaskan seperempatnya, ya, dipanaskan seperempatnya, kemudian diaduk lagi, dimixer lagi sampai teksturnya itu creamy dan juga lembut.
penting. Kasih ganas dulu ya. Ganas, ganas. Kemudian spons yang lebih besarnya lagi.